maka kita tidak akan bisa mengetahui seluruh dari ilmu agama. Makanya di sana para ulama membagi ilmu itu ada yang fardul kifayah, ada yang sifatnya fardul ain. Ya, maka hendaknya seorang talib untuk dia fokus apa yang menjadi kewajiban di dalam dia belajar. Ya, nah di antara hal-hal yang disebutkan oleh para ulama, setiap muslim dan muslimah wajib menuntut ilmu secara aini adalah ilmu tauhid, ilmu akidah, dan juga masuk di dalamnya segala sesuatu perkara yang akan dia amalkan. Kapan seseorang akan beramal dengan sebuah amalan, maka wajib bagi dia untuk mempelajari hal yang akan diamalkan tersebut. Dan ini sudah menjadi prinsip Ahlus Sunnati wal Jamaah. Dan ini sudah menjadi ciri khasnya mereka, sebagaimana yang ternukilkan dari Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu itu harus lebih didahului sebelum seseorang berkata dan sebelum seseorang itu beramal. Nah, terkait dengan kaidah yang disebutkan oleh Imam Bukhari rahimahullah, dan kita sudah berada di pertengahan akhir dari bulan Dzulqa'dah, yang sebentar lagi kita akan masuk ke bulan Dzulhijjah, maka ada syariat yang sangat agung, ada syariat yang mulia yang kita ya tidak boleh jahil dari hal yang akan kita amalkan tersebut. Namun sebelum kita membahas hukum seputar berkurban di malam hari ini, ada satu hal yang perlu kita ketahui semuanya sebagai seorang penuntut ilmu. Ketika slogan kembali kepada Al-Quran dan kembali kepada sunnah Rasulullah SAW, itu bukan maksudnya setiap pribadi kita yang hadir di sini malam ini atau siapapun, ketika dia akan mengambil sebuah hukum, diambil hadis sendiri, dia nukilkan ayat sendiri, kemudian dia simpulkan sendiri dari ayat Al-Quran dan hadis itu, maka ini sebuah kesalahan, ini sebuah kekeliruan. Akan tetapi ketika kita mengkampanyekan slogan kembali kepada Al-Quran dan kembali kepada sunnah, yaitu maksudnya kita memahami Al-Quran dan sunnah sebagaimana dipahami oleh orang-orang yang memang kita kembali kepada mereka di dalam memahami nas itu sendiri. Kalau kita tidak perlu kembali kepada para ulama, maka tidak akan ada ayat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Quran, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kemuliaan para ulama. Apakah ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kemuliaan para ulama hanya sekedar pujian yang tidak ada konsekuensi di dalamnya? Tentunya ada konsekuensi. Di antara bentuk konsekuensi, di antara makhluk-makhluk yang ada di muka bumi ini, yang paling mengenal Allah Subhanahu wa taala, yang paling mengerti syariat Allah adalah para ulama. Ya, sehingga kepada merekalah kita harus mengembalikan untuk memahami Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga ayat-ayat yang lain yang sangat banyak. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena ketika setiap kita diberikan kebebasan untuk berijtihad di dalam mengambil sebuah hukum dari Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang di dalam Islam dikenal populer dengan 4 madhab, mungkin akan menjadi juta madhab. Ya, karena di sana para ulama mensyaratkan ketika seseorang itu boleh berijtihad, mengambil sebuah hukum dari Al-Quran dan sunnah, maka itu harus ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Di antara syaratnya, sebagaimana ternukilkan dari Imam Ahmad rahimahullah, ketika ada orang bertanya kepada beliau, wahai Imam, apakah orang yang menghafal 200.000 hadis
dia boleh untuk berijtihad? Kata Imam Ahmad nggak boleh. 200.000 hadis nggak boleh. Ya kita Arba'in Nawawi saja lupa-lupa. Itu kadang nggak pernah hafal, apalagi kitab Umdatul Ahkam, apalagi kitab Riyadhus Shalihin, apalagi kitab Bulughul Maram. 200.000 hadis. Kemudian ditanyakan kepada Imam Ahmad, bagaimana kalau seandainya 300.000 hadis? Kalau seandainya dia menghafal 300.000 hadis, maka saya berharap mudah-mudahan dia bisa berijtihad. Bisa menjadi seorang mufti yang kemudian dia bisa mengambil nas dari Al-Quran dan Sunnah dalam sebuah hukum. Iya, yang otomatis syarat, saya belum menyebutkan syarat kedua, syarat ketiga, syarat keempat, syarat kelima, syarat keenam. Satu syarat saja, saya dan kita semua yang ada di sini sudah nggak lulus. Jadi untuk membeli formulir saja menjadi mujtahid sudah nggak dijual untuk kita. Iya, makanya saya menyebutkan muqaddimah ini, setiap pembahasan fikih yang kita baca dari buku-buku para ulama, iya, fatwa-fatwa yang ternukilkan dari para ulama, maka kita akan mendapatkan para ulama akan menukilkan dari ulama-ulama al-mujtahidun. Apakah mereka sebutkan namanya atau mereka tidak sebutkan namanya, maka kalau kita mentatabu, mencari, meneliti, maka kita akan dapatkan para ulama itu akan mengembalikan kepada ulama-ulama sebelumnya di dalam memahami Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini merupakan kaidah yang perlu untuk kita ketahui. Ya, jadi kalau seandainya ada orang berkata kami nggak perlu ikut-ikut ulama, kami diperintahkan oleh Allah ikut Al-Quran, ikut hadis. Iya, ini adalah ucapan yang terlalu mujmal. Bisa dibawa kepada kebenaran dan bisa dibawa kepada kebatilan. Kalau seandainya yang dimaksudkan kita nggak butuh para ulama dalam memahami Al-Quran dan Sunnah, nggak butuh. Kalau mereka bisa bahasa Arab, kita juga bisa bahasa Arab. Kalau mereka mengerti hadis, kita juga mengerti hadis. Maka ini jelas kebatilan. Iya, sekali Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Syekh bin Baz, ya, dan ulama-ulama yang memiliki ilmu yang dalam di dalam fatwa atau dalam pembahasan-pembahasan fikih, mereka akan menukilkan pendapat ulama mazhab 1, mazhab 2, mazhab 3 dan seterusnya. Tetapi kalau seandainya dikatakan bahwasannya ketika ada ucapan para ulama yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka jelas kita akan mengambil Al-Quran dan Sunnah. Cuman yang jadi masalah, jangan tergambarkan Al-Quran dan Sunnah satu sisi, ulama satu sisi. Ini bahaya. Ketika mereka disebutkan laqab sebagai ulama, maka mereka adalah orang-orang yang sangat kuat berpegang teguh di atas sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita punya guru yang kita berhusnudzon, guru kita adalah orang-orang yang berpegang di atas Quran dan Sunnah, maka seharusnya husnudzon kita kepada para ulama harus lebih dari itu semuanya. Karena mereka orang-orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan perlu untuk kita ketahui, perselisihan para ulama kepada dalil itu kalau kita hitung adalah sesuatu yang sangat sedikit. Dan kalaupun seandainya mereka berselisih dengan dalil, itu bukan sesuatu yang disengajakan. Bisa saja hadis itu tidak sampai di telinga mereka. Bisa saja hadis itu sampai di telinga mereka, tapi menurut mereka itu hadis yang dhaif. Bisa saja nas tersebut sampai ke telinga mereka, tapi mereka faham itu nas yang umum, ada nas yang khusus. Tetapi sengaja para ulama menyelisih dari Al-Quran dan Sunnah, maka don kita kepada para ulama, mereka tidak akan demikian. Karena mereka adalah orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyelisih dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Ya, sebagaimana ternukilkan dari Imam Syafi'i rahimahullah, ketika ada orang bertanya kepada Imam Syafi'i sebuah permasalahan, yang kemudian orang tersebut berkata, saya ingin mengetahui pendapat engkau wahai Syafi'i. Kemudian Imam Syafi'i berkata, hal tarani min kanisatin aqanas nasara? Apakah engkau pernah melihat atau berada di gereja-gereja Nasrani? Atau berada di tempat ibadahnya orang Yahudi, atau berada di tempat ibadahnya Majusi? Aku menyampaikan sebuah hadis dari Nabi SAW sementara aku tidak meyakininya. Apa faedah yang bisa kita petik?
Faedah bisa kita petik, para ulama begitu cinta dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hidup mereka, harta mereka, waktu mereka, semuanya mereka korbankan untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Al-Imam Syafi'i dilokopi oleh orang-orang yang hidup di zaman beliau dari kalangan para ulama sebagai nasirus sunnah. Apa? Nasirus sunnah, pembela sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kalibernya Syafi'i. Jadi jangan terkesan setiap datang pendapat Syafi'i, setiap pendapat mazhab Syafi'i atau lain sebagainya, kita katakan, oh Syafi'i itu dhaif. Anda siapa? Mengomentari Imam Syafi'i sebagai nasirus sunnah, sebagai orang yang dhaif. Kalaupun Anda ingin mendhaifkan pendapat Imam Syafi'i, Anda datangkan orang yang sekaliber dengan Syafi'i. Imam Malik, Imam Ahmad itu apple to apple. Tapi kalau seandainya seorang Haris pendapat Syafi'i lemah dalam masalah ini, ente siapa? Siapa ulama yang mendahului ente yang mengatakan pendapat Syafi'i itu lemah, siapa? Jelas? Enggak apple to apple. Imam Syafi'i jabal, gunungnya ilmu. Sementara kita cuma semut kecil. Mengatakan Imam Syafi'i salah, dhaif dan lain sebagainya. Silakan Anda datangkan ulama yang sekaliber, yang mumpuni, memiliki ilmu ijtihad. Ya, baru itu akan ada penghormatan kita kepada para ulama. Karena sebagian kita di dalam berbicara kita nggak sadar kalau kita sedang menjatuhkan kedudukan para ulama tanpa kita sadari. Ini hal yang bahaya. Ya, dan telah ternukilkan lahmul ulama masmumah. Daging ulama itu racun. Daging ulama itu racun. Ya, jadi hati-hati. Kita gunakan bahasa-bahasa yang bahasa-bahasa itu sebagai bentuk penghormatan kepada para ulama. Jangan menggunakan bahasa-bahasa yang tanpa kita sadari pandangan orang bahwasanya ulama itu banyak menyelisih dari dalil Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ulangi kembali, ketika Anda punya guru yang bukan sebelum sekali berulama, apalagi sekali bermujtahid, Anda punya husnudzon kepada mereka, orang yang kuat berpegang di atas Quran dan Sunnah, maka dzon Anda kepada Syafi'i, kepada Imam Ahmad, kepada Imam Malik, kepada Bukhari, kepada Muslim, ya itu harus lebih kuat, karena mereka telah terbukti dan mereka telah wafat di atas sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa difahami ya? Jadi kita tidak akan lepas ketika mempelajari fikih atau bab apa saja dari bab ilm, maka kita akan dapatkan di sana para ulama menukilkan pendapat ulama terdahulu, atau mereka tidak menukilkan. Kalau kita mencari, maka kita akan kembali bahwasanya pendapat ini kembali kepada ulama ini, ulama ini, ulama ini, dan ulama ini. Bisa difahami ya? Baik, dan untuk menghemat waktu, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, pembahasan kita di malam hari ini adalah pembahasan tentang berkurban, yang mungkin sebagian masail yang akan kita bahas itu sesuatu yang sudah kita dengar, sesuatu yang sudah kita lewati, namun ilmu kita ulang-ulang itu tidak ada yang rugi. Toh kita terkadang setiap hari sering mengulang-ulangi hal yang gak bermanfaat. Ya, berulang-ulang lihat status WA orang, berulang-ulang kan? Udah lihat pagi, lihat lagi nanti sore. Saya nggak bilang salah. Tetapi itu akan menjadi salah ketika Anda akan menyalahkan ilmu ketika ilmu itu diulang-ulang. Ya, yang diulang-ulang saja kita sering lupa, apalagi yang tidak diulang-ulang. Ya. Taib. Allah ketika menyebutkan sebuah permasalahan dalam Al-Quran itu terkadang diulang-ulang. Masalah takwa diulang-ulang oleh Allah. Ya, masalah kisah Nabi Musa nanti diulang lagi dalam kisah yang lainnya. Karena memang manusia itu cepat lupa, cepat lalai. Sehingga perlu untuk diulang-ulang. Kalaupun kita tidak lupa, seperti yang saya sebutkan tadi, mendengar sebuah ilmu yang telah kita ketahui itu tidak akan pernah rugi. Sebagaimana ternukilkan dari sebagian para ulama salaf, ketika dia mendengar sebuah faidah dari seseorang, yang faidah itu telah diketahui oleh dia sebelumnya memberikan faidah ibunya lahir. Coba untuk bayangin. Ini si A pemberi faidah. Nah, yang mendengar faidah tadi, sebelum ibu pemberi faidah lahir, dia sudah tahu faidah itu. Tapi seakan-akan dia belum pernah mendengarnya. Sebagai bentuk apa? Memuliakan ilmu.
ya, sebagai bentuk memuliakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi karena waktu kita sempit, maka kita akan menyebutkan beberapa masail-masail penting, walaupun semuanya penting, tetapi beberapa masail yang tentunya nanti setelahnya tinggal kita membaca atau mendengar dari kajian guru-guru kita yang lainnya membahas secara mendetail dari hukum berkorban. Tapi para ulama ketika mereka menyebutkan tentang al-adhiyatu, tentang berkorban atau menyembelih, mereka berkata definisi daripada al-adhiyatu ma yudhbahu min bahimatil an'ami ayamul 'idil adha bisababil 'idi taqarruban ila Allah azza wa jalla. Para ulama ketika mereka menyebutkan tentang definisi berkurban, mereka mengatakan apa yang disembelih dari hewan ternak, ya, di hari raya Idul Adha, dikarenakan hari raya yang tujuannya adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, mohon maaf mungkin buku yang dibagi ke antum itu bukan buku yang saya baca, tapi itu mungkin hadiah dari Muhsinin untuk antum murojaah. Baik. Nah, ketika disebutkan di sini definisi daripada al-adhiyah yaitu apa yang disembelih dari binatang ternak. Maka apa saja yang disembelih bukan binatang ternak berupa kambing, unta, sapi, ya, maka itu tidak masuk di dalam bab kita ini. Misalnya ayam, bebek, ya, kelinci, maka itu nggak masuk sebagai hewan kurban. Tapi hewan kurban itu hanya dibatasi sapi dengan turunannya, kambing dengan turunannya, dan juga masuk dalamnya unta. Baik. Dan itu disembelih di hari raya Idul Adha. Maka siapa saja yang mereka menyembelih hewan-hewan ternak, sapi, kambing, kerbau, dan unta, bukan di hari raya Idul Adha, maka itu tidak disebutkan sebagai hewan kurban. Dan dia melakukan penyembelihan tersebut untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau seandainya dia menyembelih bukan untuk Allah, ya, bukan untuk mendekatkan diri kepada Allah, hanya sekedar ingin makan daging di hari raya karena orang lain makan, saya juga menyembelih, tapi bukan untuk taqarrub kepada Allah, maka ini juga tidak disebutkan dengan hewan kurban. Jadi hewan kurban pertama dia menyembelih hewan ternak, kambing, sapi, unta dan turunannya. Kemudian dilakukan di hari raya Idul Adha, ya, dan tujuannya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahya min syairil islami al-masyru'ati bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa ijma'il muslimin. Dan berkurban adalah dari syiar Islam yang disyariatkan dengan Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ijma' seluruh muslimin. Bahwasannya ini adalah ibadah. Ibadah yang paling mulia yang seseorang keluarkan hartanya adalah berkurban. Ya, walaupun nanti ketika kita akan membahas hukum berkurban ada pembahasannya wajib, ada pembahasannya sunnah. Maka kita di sini menggunakan metode para salaf di dalam apa? Menuntut ilmu. Kalau saya ingin mendengar ini kira-kira pembahasan berkurban ini hukumnya wajib atau sunnah? Ya kalau memang banyak yang menyebutkan sunnah, saya yakin dengan sunnah saya nggak berkurban tahun ini. Para ulama salaf, para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya mereka tidak menitik beratkan itu wajib ataukah tidak wajib. Selama itu datang dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan selama itu sesuatu perbuatan yang mendekatkan diri seseorang kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka semaksimal mungkin mereka akan melakukan amalan tersebut. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menghasung para sahabat untuk bersedekah, yang sifatnya bukan sedekah wajib, sifatnya sedekah sunnah.
Kemudian ada di antara mereka berdoa di malam hari, ya Allah, tidak ada sesuatu yang kami bisa berikan kepada Nabi kami, ya Allah. Ya, mereka ada yang mereka tangisi, ada yang mereka sesali. Ya, dan itu dikarenakan kekurangan diri mereka. Kami tidak bisa berlomba-lomba dengan sahabat kami yang lainnya. Kami kalah dengan mereka, ya Allah. Ya, padahal sedekah yang dilangsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu bukan perkara yang wajib, tapi perkara sunnah. Ya, inilah yang membedakan kita dengan mereka. Kalau kita cari-cari perkara yang sunnah supaya kita tidak mengamalkannya, dan mencari-cari perbuatan yang makruh supaya kita bisa melakukannya, jangan terlalu ekstrim. Ini enggak haram, ini cuma makruh. Tapi pas bab sunnah, kamu jangan terlalu keras, jangan terlalu tasyaddud, jangan terlalu berlebih-lebihan. Ini cuma perkara sunnah, enggak wajib. Nah kalau begitu kapan kita mau beramal? Yang sunnahnya kita beralasan ini enggak wajib, yang makruhnya kita beralasan ini enggak haram. Nah sementara kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang muslim, sebagai seorang muslimah untuk menundukkan hawa nafsu kita ya kepada yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Namun para ulama ketika membahas hal yang wajib, hal yang haram sebagai bab ilmiah, bukan bab untuk meninggalkan praktek dari ilmu itu sendiri. Iya. Apa yang membuat kita berat para hadirin dan hadirat untuk kita berkorban? Apa yang membuat kita berat? Iya. Ketika kita berkorban, boleh nggak kita makan dagingnya? Boleh. Boleh kita simpan dagingnya untuk masak sate nanti misalnya setelah sekian hari lebaran? Boleh. Boleh kita kasih untuk ibu kita? Boleh. Boleh kasih untuk tetangga kita? Boleh. Boleh kasih untuk teman kita? Boleh. Iya. Nah, begitu juga di sana ada sekian saudara-saudara kita muslimin yang mereka menunggu pembagian daging dari saudara-saudaranya. Mereka hanya makan daging setahun sekali. Tidak seperti kita, karena saking banyak makan daging, kena kolesterol, kena asam urat. Saking banyaknya daging yang kita makan, mereka menunggu setahun sekali untuk bisa makan daging. Lah sementara kita yang punya kemampuan membahas, oh ini hukumnya nggak wajib, saya akan meninggalkan ini. Ya, sementara hari raya kata Nabi SAW adalah hari makan dan minum. Tidak jangan orang-orang yang punya kemampuan saja menikmati hari raya dengan makanan dan minuman. Makanya Islam menghasung kita untuk bersedekah, berkurban di raya supaya saudara-saudara kita yang fakir, saudara-saudara kita yang miskin, mereka ikut bahagia dengan bahagianya kita di raya dengan kita berkurban. Ya, yang penting kita punya niat yang kuat. Ya Allah, saya harus berkorban tahun ini. Saya harus berkorban. Kita nampakkan syiar Allah yang agung. Di masjid kita ini misalnya ada orang menyembelih 50 sapi. Kambingnya 1000 ekor. Masya Allah, ini syiarnya Allah. Ini bukan mengambur-amburkan harta. Ini syiar Allah yang sangat agung. Ya, kemudian kita bisa bagi-bagi kepada saudara-saudara kita muslimin. Dan bisa kita menyimpan untuk diri kita dan keluarga kita. Jelas ya, ini semuanya Islam mengajarkan kepada kita untuk ada kepedulian kita dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Allah nggak memerintahkan kita menyembelih setiap minggu berkurban, enggak, setahun sekali. Tapi sebagaimana nanti akan kita bahas. Nah, adapun dalil yang menunjukkan tentang disyariatkannya berkurban adalah firman Allah Subhanahu wa taala, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya salatku wa nusuki ini ditafsirkan oleh para ulama. Di antaranya Said bin Jubair rahimahullah, beliau berkata adzabhu. Wa nusuki adalah sembelihan yang disembelih oleh seseorang untuk Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an yang artinya Allah Subhanahu wa taala dagingnya kalian, darahnya kalian itu tidak sampai kepada Allah. Yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala takwanya kalian. Allah enggak butuh daging.
Yang Allah butuhkan, siap tidak engkau berkorban sebagai bentuk takwa engkau kepada Allah untuk menumpahkan darah untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu yang Allah minta dari kita, dari secuil harta yang Allah titipkan kepada kita. Ya, maka sungguh sangat pelit dan kikir orang yang dia punya kemampuan tapi dia tidak mau berkorban di hari raya. Ya, ini adalah orang yang kikir, orang yang pelit. Sampai-sampai Nabi SAW berkata, ya, siapa yang seseorang yang dia tidak menyembelih, jangan mendekati masjid kami, jangan mendekati musala kami, kata Nabi SAW. Jadi waktu masih lama. Ya, kalau memang kita punya uang pas-pasan, ya mungkin kita sudah mulai mengatur untuk jangan banyak jajan. Ya, jangan sering ngopi, jangan sering nongkrong. Udah uangnya kita kumpul. Kan kambing cuma 2 juta pun kita bisa beli kambing. Bisa beli kambing di Jakarta ya 2 juta. Sah kambing 2 juta. Atau enggak cukup? 4 juta. 3,5 paling murah ya. Nah. Oh gitu. Al-muhim kita punya azam yang kuat. Setiap kita punya azam yang kuat, insya Allah akan Allah mudahkan untuk kita berkorban. Baik. Kemudian para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah, dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, di mana disebutkan dhaha Nabi sallallahu alaihi wasallam bi kabshain amlahain dzabahuma bi yadihi wa samma wa kabbara. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyembelih ya 2 ekor anak kambing. Ya, amlahain. Amlahain itu adalah kambing yang dia berwarna hitam dan juga ada bintik-bintik putihnya. Jadi perpaduan antara hitam dan putih. Dan kemudian Nabi SAW menyembelih dengan tangan beliau sendiri. Dan beliau menyebutkan nama Allah dan beliau bertakbir. Jadi dari hadis ini menunjukkan kepada kita Nabi SAW dalam kondisi yang lainnya ternukilkan kepada kita Rasulullah SAW terkadang di rumah beliau tidak ada minuman, tidak ada makanan kecuali hanya kurma dan air putih saja. Akan tetapi ketika tiba hari raya Idul Adha, bahkan sebagaimana disebutkan oleh Anas bin Malik dari Abdullah bin Umar, aqaman Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bil Madinati 10 sinin yudhhi. Nabi sallallahu alaihi wasallam selama beliau di Madinah 10 tahun, setiap tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam berkurban. Walaupun dalam kondisi Rasulullah enggak punya apa-apa di rumah beliau, tetapi ketika sudah sampai waktu berkurban, beliau akan berkurban. Ya, dan disebutkan dalam nas hadis yang lainnya, kurban yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkurban dengannya adalah 2 anak kambing atau 2 kambing yang gemuk. Jadi dipilih yang paling bagus. Ya, kalau kita pilih apa syaratnya? Asal cukup syarat. Ya, pokok berapa harga kambing yang memenuhi syarat? 3,5 juta, 2,5 juta ada. Ya, kadang dia beli baju, ya beli sepatu, 1 ekor kambing harganya. Tapi kalau sudah urusan untuk ibadah, ya cari yang kecil. Nanti juga kalau nggak cukup daging kan panitia juga kasih kambing untuk saya dibagi-bagi. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya, Nabi kita berkurban dengan kambing yang besar, yang gemuk. Yang kedua, dari hadis yang kita baca tadi, para hadirin, disunnahkan seseorang ketika dia berkurban, dia sembelih sendiri. Jadi disunahkan untuk dia sembelih sendiri sebagaimana Nabi SAW menyembelih sendiri. Jadi kalau memang setiap hari raya kurban kita selalu wakilkan kepada orang, salah enggak? Salah. Enggak salah. Tetapi supaya lebih menyempurnakan hewan yang kita sembelih, ayo rahimani wa rahimakumullah, kita belajar. Mungkin belajar sembelih ayam dulu sekarang. Sembelih ayam, sembelih bebek, nanti pas sembelih kambing sudah biasa. Jangan sampai setiap tahun kita nggak pernah pegang dengan tangan kita sendiri. Ya, Rasulullah SAW seorang laki-laki sejati. Dan sifat laki-laki sejati, dia menyembelih sendiri sebagaimana Nabi SAW. Nah, yang kedua, selanjutnya,
Kalau seandainya seseorang memang dia tidak bisa menyembelih, minimal dia lihat hewan yang dia sembelih. Baik, dia lihat sebagaimana disebutkan dalam nas. Dia tidak menyembelih tapi dia lihat. Kemudian yang ketiga, dia memakan hewan yang dia sembelih. Baik, jadi ketika antum berkurban dan akan titipkan ke panitia masjid misalnya, ya kalaupun memang antum belum mampu untuk menyembelih sendiri, hadir, lihat. Ya, dan kemudian disunahkan kita untuk memakan hewan yang kita sembelih tadi. Hewan yang kita kurbankan. Maka ya dijaga, nih kambing ini saya mau kaki ini atau ingin kaki depan atau lain sebagainya, dijaga. Karena kalau kita tunggu panitia takutnya panitia tercampur. Nanti yang dikasih kepada kita bukan daging yang kita punya tapi daging orang lain. Iya, maka di sini ada sunnah yang harus kita jaga. Apa itu? Kita sembelih sendiri. Kalau tidak sembelih kita melihat ketika dia disembelih dan kemudian kita makan hewan sembelihan yang kita punya. Ini sunnah yang harus kita jaga dan insya Allah siapa yang menjaga sunnah ini dia akan mendapatkan pahala. Baik. Nah, apakah berarti maknanya kita tidak boleh mengirim hewan sembelihan yang kita punya ke negeri-negeri atau ke tempat-tempat yang di sana banyak fakir miskin? Di sana ada satu kaidah yang disebutkan oleh para ulama, al-mafdul muqaddam nam minal mafdul atau al-mafdul ahyanan muqaddam minal fadil. Itu artinya. Sesuatu yang bentuknya di bawah kemuliaan terkadang dikedepankan dibandingkan sesuatu yang afdal. Baik, apa maksudnya? Menikahi wanita perawan dengan wanita yang sudah menjanda, mana yang lebih afdal? Wanita perawan. Sebagaimana kata Rasulullah, halla bikra. Nikahilah wanita perawan, tula ibuka wa tula ibuha. Engkau bermain-main dengan dia dan dia bermain-main denganmu. Bermain-main dalam tanda petik. Tetapi secara perbuatan Nabi SAW dari sekian banyak istri yang beliau punya, beliau menikahi banyak janda atau banyak perawan? Banyak janda. Ada maslahat besar di sana yang diinginkan oleh Nabi SAW ketika beliau menikahi para janda. Disinilah kaidah disebutkan oleh para ulama, al-mafdul ahyanan muqaddam minal fadil. Sesuatu di bawahnya kemuliaan itu terkadang di bawah kemuliaan didepankan daripada sesuatu yang lebih mulia karena ada maslahat. Ya, apa maslahatnya? Di sana ada sebagian saudara kita muslimin seperti kondisi kita sebutkan tadi. Mereka nggak punya daging, nggak punya apa yang mereka makan. Sementara kita berkurban, dagingnya itu bertumpuk. Sampai kita nggak bisa makan daging, takut kolesterol naik atau semisalnya. Maka terkadang dalam kondisi seperti ini kita mengirim makanan, mengirim kambing ke tempat yang lainnya dengan kondisi seperti ini lebih afdal dan tidak ada masalah untuk seseorang berkurban lebih dari 1 ekor. Sebagaimana Nabi SAW beliau berkurban dengan 2 ekor kambing. Sebagaimana dikhabarkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu ardhahu. Kemudian para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kitab yang saya baca ini adalah ringkasan dari kitab Ahkamul Adhiyah dan zakah yang disusun oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Kata beliau, "Wakhtalafu hal hiya sunnatun muakkadatun aw wajibatun la yajuzu tarkuha." Dan para ulama mereka berselisih. Apakah berkurban itu sunnah muakkadah ataukah dia sebuah kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan? Perhatikan, fadzahaba jumhurul ulama'i, dan jumhur para ulama mereka berpendapat bahwasannya itu hukumnya sunnah muakkadah. Tapi saya sudah berikan kaidah tadi. Jangan sampai ketika kita mendengar pendapat jumhur ini, pendapat kebanyakan ulama, sunnah muakkadah. Terus kenapa kalau sunnah muakkadah? Ya nggak wajib, nggak haram kalau saya tinggalkan. Bukan demikian para penuntut ilmu. Seperti kaidah para ulama membahas hukum dari dalil yang datang kepada mereka, demikian datang dalil kepada mereka, itu yang mereka hukumi. Bukan maksudnya untuk ditinggalkan walaupun itu sunnah muakkadah. Justru kita mengatakan ini sunnah muakkadah yang berarti adalah sunnah yang ditekankan, yang Nabi tidak akan pernah meninggalkan yang namanya sunnah muakkadah. Tapi beliau tidak memerintahkan. Itu makna dari sunnah muakkadah. Baik, yang dilakukan secara terus menerus. Wahwa madhabu Syafi'i wa Malik wa Ahmad
fil masyhuri anhuma, dan ini merupakan mazhabnya Syafi'i, mazhabnya Malik, mazhabnya Ahmad, dan masyhur dari Imam Malik dan Imam Ahmad. Ya, mereka mengatakan itu sunnah muakkadah. Wa dhahaba akharun, dan sebagian para ulama yang lainnya mereka mengatakan itu hukumnya wajib. Wa huwa madhhabu Abi Hanifah wa ihda riwayatain an Ahmad. Dan ini merupakan madhabnya Abi Hanifah dan dua riwayat yang ternukilkan dari Imam Ahmad, dan pendapat ini dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Taib, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah beliau berpendapat bahwasanya berkurban itu hukumnya wajib. Ya, di antara dalil yang mereka gunakan adalah hadis yang saya sebutkan tadi. Rasulullah mengatakan siapa yang mereka mampu dan tidak berkurban, maka mereka jangan mendekati musallana, tempat salatnya kami. Namun sebagian yang mengatakan hukumnya itu sunnah muakkadah sampai tidak sampai kepada kewajiban. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala ternukilkan dari beliau, sengaja beliau meninggalkan untuk tidak berkurban, ya, supaya orang tidak menganggap itu sebagai sebuah kewajiban. Taib. Nah, adapun kita tidak ada maslahat untuk kita tinggalkan, karena kita tidak ada maslahat untuk kita tinggalkan karena kita bukan orang yang diikuti oleh manusia. Beda dengan Abu Bakar As-Siddiq, orang yang diikuti oleh manusia, punya kedudukan yang tinggi sehingga perbuatannya terkadang akan dianggap sebagai hukum buat orang lain. Faham? Kalau kita kan nggak mungkin, wah si fulan itu mengamalkan itu seperti wajib, kan nggak ada. Ya, jadi jangan salah nanti mengambil dalil. Wah, saya seperti Abu Bakar As-Siddiq, sengaja tidak berkurban supaya orang nggak menganggap wajib. Siapa ente? Saya Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq melakukan hal seperti itu karena beliau diikuti oleh manusia. Lah kita berbuat baik saja kadang dicela oleh manusia. Ya, jadi memposisikan diri itu penting. Memposisikan diri penting dalam ilmu. Baik. Al-muhim ayyuhal rahimani wa rahimakumullah. Wajibkah atau sunnah muakkadahkah? Yang penting buat kita itu adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sudah azan? Belum ya? 1 menit lagi azan. Kita sholat dulu atau Pak Sofyan? Sholat dulu atau lanjut? Oh, taib. Ya udah, ana ikut sahibul bait. Nah, berarti kita sudah sholat dulu nanti baru lanjut. Sudah azan? Sudah waktu azan ya? 1 menit lagi. Baik, saya baca cepat. Pas teng kita tutup. Nah, kemudian mana yang lebih afdol? Kita menyembelih hewan kurban atau kita sedekahkan saja harga dari hewan kurban tadi? Ya, ini hewan kurban 3,5 juta, atau kalau beli sapi 20 juta satu ekornya. Ya sudah, saya sedekahkan saja uangnya 20 juta kepada fakir miskin. Mana lebih afdal? Disebutkan di sini, menyembelih berkurban itu lebih afdal daripada kita mensedekahkan dari harga hewan sembelih tadi. Kenapa? Karena Nabi SAW beliau adalah orang yang paling tahu hajat muslimin. Dan para sahabat waktu itu juga mereka membutuhkan uang. Tapi justru Nabi SAW tetap berkurban. Bahkan sepanjang tahun di kota Madinah, beliau terus berkurban. Dan itu juga amalan muslimin. Dan juga yang kedua, menyembelih itu merupakan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya setiap manusia mereka menggunakan uang untuk disedekahkan, maka akan hilang dari syariat berkurban tersebut. Nah, sementara kita diperintahkan untuk menghidupkan syiar Allah Subhanahu wa taala, dan di antara syiarnya Allah adalah berkurban. Dan Nabi SAW dalam keadaan seperti yang saya sebutkan tadi, para sahabat membutuhkan uang, tapi Nabi tetap berkurban dan tidak menggantikan dengan yang namanya uang. Nah, wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjut setelah salat Isya. Tapi saya tutup, barakallahu fikum, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu
الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Dulu kok pagi, saya masih di kamar mandi. Ya, mau bagus.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Salam subuh fadl lurusan obat masuk. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المفسدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات
كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Yes. Isi wes.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsira thayyiban mubarakan fih mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa usalli wa usallim ala nabiyyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayo ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kembali kajian kita. Disebutkan oleh Syekh rahimahullahu taala di sini, wal aslu fil adhiyati annaha masyru'atun fi haqqil ahya. Asal dari berkurban itu adalah disyariatkan untuk orang yang hidup. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, mereka berkurban untuk diri mereka dan untuk keluarganya yang masih hidup. Dan disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masa hidupnya beliau telah meninggal orang-orang yang sangat beliau cintai. Khadijah radhiyallahu taala anha, Hamzah pamannya beliau, dan juga putra-putra dan putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 2 orang meninggal sebelum meninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam, 3 orang baru setelahnya meninggal Fatimah. Bersamaan Rasulullah adalah orang yang paling mencintai keluarga beliau, tidak ternukilkan beliau sallallahu alaihi wasallam berkorban untuk orang-orang yang telah wafat tadi. Ya. Kecuali kalau diniatkan pahala. Kalau seandainya diniatkan pahala tidak ada masalah. Baik, jadi misalnya kita ada ibu atau ayah kita sudah meninggal, tidak boleh alal qaul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin kita berkorban atas nama ibu dan ayah kita yang telah meninggal. Tidak dibolehkan. Tetapi kita berkorban atas nama kita dan kita niatkan pahalanya untuk ibu dan ayah kita, maka itu tidak ada masalah. Nah, bagaimana dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam inqata amalu ila min thalathatin." Ketika meninggal anak seorang manusia maka terputus amalannya kecuali dari 3 hal. Shadaqatun jariyah, ya wa waladun shalih yad'u lahu, wal ilmu yantafa'u bihi. Maksudnya kata para ulama adalah amalan yang dia lakukan sendiri sudah memang tidak mungkin dia lakukan kecuali 3 hal tadi. Namun kalau seandainya ibadah yang dilakukan oleh orang lain yang dia niatkan kepada orang yang telah wafat, selama datang hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam pembenaran perbuatan tersebut, maka tidak ada masalah. Ketika datang seorang wanita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia berkata, "Ya Rasulullah, apakah boleh aku menghajikan dari orang tuaku yang belum berhaji?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya hutangnya Allah itu lebih berhak untuk dibayar. Nah, sementara haji itu tidak disebutkan dari 3 hadis, 3 hal yang disebut oleh Nabi. Makanya para ulama, saya terangkan kembali, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terputus amalannya dia, memang dia sudah tidak bisa beramal. Tapi amalan orang lain selama datang hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam akan sampainya pahala, maka itu kita katakan sampai. Dan termasuk juga di dalamnya adalah meniatkan pahala hewan yang kita korban kepada keluarga kita yang telah meninggal. Baik, ini dibolehkan sebagaimana difatwakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Dan perkara yang kedua, bolehnya kita berkorban atas nama orang yang telah meninggal apabila dia berwasiat. Ya, ini uang, tolong kau belikan hewan kurban. Qaddara ma syafa'al, sebelum waktu tibanya untuk berkurban beliau telah meninggal. Apakah dia menyerahkan uang ataukah dia tidak menyerahkan uang kepada anaknya untuk dia belikan hewan kurban tadi, maka dalam kondisi seperti tidak ada masalah untuk dia berkurban atas nama orang yang telah wafat selama dia memberikan wasiat. Tapi kalau dia tidak memberikan wasiat, maka kembali kepada kaidah yang saya sebutkan tadi,
adalah niat pahala dibolehkan. Oke. Kemudian perkara selanjutnya syarat ya berkurban itu ada 6. Yang pertama antakuna min bahimatil an'ami. Hewan yang disembelih itu adalah binatang ternak dari unta, sapi, kambing, ya dan juga domba. Atau dari turunannya. Kerbau itu termasuk dari sapi. Dan syarat yang kedua, hewan-hewan kurban tersebut telah sampai dari umur yang telah dibatasi dalam syariat. Jadi seseorang tidak hanya dia menyembelih yang namanya sapi ataukah kambing ataukah unta, namun sapi, kambing dan unta yang itu harus sampai dari umur yang telah ditentukan dalam syariat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan la tadhbahu ila musinnah. Jangan engkau sembelih sebagai hewan kurban kecuali musinnah. Apa itu musinnah nanti akan kita jelaskan. Illa an ta'sura alaikum, kecuali kalau seandainya sulit bagi engkau untuk menyembelih, maka sembelihlah juz'atan minadh-dha'n. Ya, jadi ada namanya musinnah, ada namanya juz'ah. Apa itu musinnah? Musinnah pada ibil, musinnah pada unta ketika disebut musinnah ketika dia sudah berumur 5 tahun. Ya, jadi kalau unta dia masih berumur 4 tahun, apalagi 3 tahun, maka tidak sah untuk dijadikan hewan kurban. Jadi batasan yang dibatasi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah musinnah, yang musinnah itu umurnya 5 tahun. 5 tahun start dan ke atas. Dan yang kedua, musinnah pada al-baqar. Musinnah pada bakar disebutkan apabila umurnya itu sudah sempurna 2 tahun. Ya, jadi sapi sudah sempurna umurnya 2 tahun dan ke atas. Ya, tapi kalau seandainya ya sapinya 10 hari lagi baru sempurna 2 tahun, tidak sah. Ya, jadi harus minimal umurnya 2 tahun dan ke atas. Kemudian kambing. Kambing itu disebut dengan umur musinnah ketika dia sudah sempurna umurnya 1 tahun. Tapi kalau seandainya dia juga tidak mampu menyembelih musinnah, subhanallah ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membolehkan kita untuk menyembelih al-jaza'. Al-jaza' adalah setengah tahun minimalnya, 6 bulan. Dari domba itu boleh dijadikan hewan sembelihan 6 bulan. Ya, ini kenapa para ulama ketika menerangkan bab seperti ini nukilkan hadis dari Nabi untuk memudahkan kita. Untuk kita semua berpartisipasi. Yang punya uang lebih silakan Anda beli unta. Ya, yang punya uang sedang-sedang beli kambing. Yang nggak punya uang, ya sudah ada solusi, kamu bisa menyembelih jaza. 6 bulan dari seekor domba. Berapa 6 bulan ekor domba di sini? 3,5 juta juga. Hah? 2 juta ya. Alhamdulillah ada solusi. Yang penting kita punya niat yang kuat. Kalau kita nggak punya niat, uang sebanyak apapun kita sulit untuk mengeluarkan untuk berkorban. Jadi hati-hati ayo ikhwah. Rahimani wa rahimakumullah, ketika kita dipersulit oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat kebaikan. Hati-hati. Kita tidak hanya membahas ini masalah sunnah ataukah wajib. Tetapi kita ingin membahas seseorang yang mereka diinginkan kebaikan oleh Allah. Allah akan mudahkan bagi dia untuk berbuat ketaatan. Tapi kalau seandainya seseorang itu tidak diinginkan oleh Allah kebaikan, Allah akan persulit dia untuk berbuat kebaikan. Ya, dia bisa beli A, beli B, beli C dan seterusnya sekian ratus ribu. Ya, kalau seandainya dia bersabar tidak belanja barang yang terkadang itu nggak penting untuk dirinya, dia kumpulkan, dia bisa berkorban. Tapi sulit bagi dia untuk melakukannya. Ini kita khawatir Allah nggak menginginkan kebaikan kepada kita. Sementara berkorban adalah ibadah maliyah yang paling afdal. Ya, berkorban adalah ibadah maliyah yang paling afdal. Yang itu akan menjadi kendaraan kita kelak di yaumul qiyamah, tapi Allah nggak memberikan kemudahan kita untuk melakukannya. Hati-hati.
Ya, poin di sini harus kita garis bawahi para hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Nah, kemudian syarat yang ketiga, antakuna khaliyah minal uyub. Hewan yang kita sembelih itu selamat dari aib-aib yang menghalangi akan sahnya hewan kurban tersebut. Yang pertama, dia itu ya cacat matanya, yang cacatnya itu jelas. Baik. Nah, kalau seandainya jelas matanya buta, ya sudah, ini nggak boleh. Yang cacat matanya, yang jelas cacatnya itu tidak boleh. Apalagi buta, apalagi dia tidak punya mata. Yang kedua, dia sakit. Sakitnya itu jelas sakit. Tapi kalau sakitnya sedikit, tidak jelas dia sakit dan lain sebagainya, maka tidak ada masalah. Tapi kalau sakitnya itu bayyin, tidak boleh. Karena ini adalah aib yang tidak sah. Kemudian yang selanjutnya, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, pincang. Yang pincangnya itu jelas dia pincang. Tapi kalau seandainya dia bisa berjalan sekali-sekali nampak pincang, nggak ada masalah. Rasulullah mengatakan bayyin, pincangnya itu bayyin, jelas. Yang keempat, dia itu sakit, kurus. Yang saking kurusnya dia nggak bisa berjalan. Ya, maka 4 jenis hewan yang saya sebutkan ini tidak sah untuk dijadikan hewan kurban. Nah, apalagi aibnya itu di atas 4 hal yang disebutkan. Baik, sakitnya bukan nampak lagi sakit, sudah mau innalillahi. Ya, maka jelas ini nggak boleh. Tapi kalau seandainya cacatnya itu tidak jelas, kupingnya misalnya koyak sedikit, atau tanduknya misalnya ada patah sedikit, tidak seluruhnya patah, ya, atau mungkin matanya agak tergores sedikit, ya, maka ini hukumnya makruh. Tidak sampai kepada derajat tidak sahnya. Baik. Nah, kemudian selanjutnya, para hadirin yang dimuliakan Allah, antakuna, hewan yang kita sembelih itu milik kita, bukan hasil curian. Karena hewan yang itu hasil curian tidak sah untuk dikurbankan. Tapi kalau seandainya pisau yang kita gunakan untuk berkurban, pisau curian, sah enggak? Sah atau tidak sah? Sah. Lah apa bedanya kambing yang kita sembelih enggak sah kalau kita curi, tapi pisau yang kita gunakan untuk menyembelih hasil curian sah. Itu ada kaidah fikihnya. Yang dibahas oleh para ulama, ketika larangan itu kembali kepada zat ibadah atau zat muamalah, maka ibadahnya tidak sah. Tapi kalau seandainya zat itu tidak kembali kepada inti dari ibadah itu, syekh kharijiyah, istilahnya bahasa usul fikih, sesuatu yang di luar dari ibadah itu sendiri atau muamalah, maka dia berdosa, tetapi ibadah atau muamalahnya sah. Baik, orang naik haji pakai duit curian sah atau tidak sah? Sah atau enggak? Orang naik haji, uang korupsi, tidak sah. Tapi ini kembali, haji itu ibadah maliyah atau ibadah badaniyah. Kalau seandainya haji itu ibadah maliyah, yang kita mengeluarkan harta untuk Allah untuk kita beribadah, maka hajinya tidak sah. Tapi kalau seandainya haji itu adalah ibadah badaniyah, bukan ibadah harta badan kita, maka dia sah dan dia berdosa. Loh, buktinya kalau kita haji kan kita harus makan, mengeluarkan uang. Ya masalahnya ente nggak haji juga makan. Kan seperti itu. Ente nggak haji makan juga. Ya walaupun di sini ada khilaf di kalangan para ulama, sebagian ulama mengatakan bahwasanya ibadah haji itu adalah ibadah maliyah dan sekaligus ibadah badaniyah. Nah, ketika dia adalah ibadah maliyah dan ibadah badaniyah, maka harta yang digunakan dari hasil korupsi untuk dia haji, hajinya tidak sah. Baik, nah begitu juga kurban, jelas kurbanilah ibadah maliyah. Ketika dia ibadah maliyah maka tidak sah. Dia berkurban dengan uang curian, begitu juga tidak sah dia mengeluarkan zakat dari hasil korupsi. Ini dia punya rasul mal, harta yang halal yang dia punya, sekian miliar. Kalau dihitung-hitung,
Ya, zakat yang harus dia keluarkan dari harta yang dia punya itu 300 juta. Nah, kemudian ada uang korupsi ini 300 juta. Ya sudah, daripada saya berdosa korupsi, ini saya jadikan sebagai zakat saya dari uang saya yang halal. Sah atau tidak sah? Tidak sah. Karena zakat, ibadah zakat adalah ibadah maliyah. Dan Allah tidak menerima kecuali yang baik-baik. Jelas di sini? Jadi ada kaidahnya. Dijelaskan oleh para ulama. Dan ini mungkin butuh pendalaman yang lebih mendalam. Kapan sebuah ibadah itu terlarang, ini sah. Kapan sebuah ibadah dibenarkan terlarang, yang tidak sah. Dibahas oleh ulama dalam kitab usul fikih atau qaidul fiqhiyah. Kemudian selanjutnya, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, disebutkan au ma'dzunan lahu fiha min qibla syara'. Ya, atau dia diizinkan dari sisi syariat atau diizinkan dari pemiliknya. Misalnya ada seorang anak yatim, harta anak yatim itu secara hukum asal tidak boleh dimanfaatkan kecuali dengan maksud dan tujuan untuk mengembangkan harta anak yatim tadi. Baik. Nah, ketika kita membahas mengembangkan harta anak yatim, jangan karena secara hukum asal boleh, dia nggak jago dalam berbisnis. Ini kebetulan ada 2 anak yatim nih sekian miliar. Coba saya pakai dulu lah untuk berbisnis. Iya. Nah, kalau dia tafrid, dia itu bermudah-mudahan dan dia tidak punya keahlian dalam berbisnis, tapi dia coba-coba dengan harta anak yatim tadi, makin hukumnya haram, tidak dibolehkan. Tapi kalau seandainya dia punya keahlian dalam berbisnis, berdagang, dan memang ada kemungkinan akan ada keuntungan yang besar dari harta anak yatim yang dia kembangkan, tetapi qadarullah masyafal terjadi kerugian. Dia punya keahlian di sini, makanya ini lain masalah. Nah, kembali kepada pembahasan berkurban. Kalau seandainya si yatim tadi senang ketika kita mengambil harta dia dan berkurban atas nama dirinya, ya membuat dia bahagia, maka kita gunakan uang tersebut untuk berkurban atas nama dirinya. Tapi kalau seandainya kita melihat bahwasanya dia tidak suka uangnya digunakan, maka itu harus dihindari. Baik, karena memang dalam hukum agama kita ini adalah hal yang perlu untuk dicermati baik-baik. Makanya sebagian para ulama ketika mereka membahas tentang hukum tahlilan, bukan tahlil, acara kematian. Ya, misalnya seorang bapak meninggal, anaknya itu paling besar umurnya 7 tahun. 6 tahun, 4 tahun, 3 tahun, 1 tahun. Yatim semua enggak ini? Yatim semua enggak? 5 anak yatimnya. Kemudian diambil harta tadi, ya disisihkan 50 juta untuk acara kematian 7 hari 7 malam. Kita makan harta siapa sekarang? Makan harta anak yatim. Karena ketika seorang bapak meninggal, harta itu pertama untuk mengurusi fardu kifayah. Yang kedua, harta itu adalah untuk bayar hutang. Harta itu untuk wasiat. Setelah itu semuanya secara otomatis harta itu untuk ahli waris. Ahli warisnya anak yatim semuanya ini. 7 tahun, 6 tahun, 5 tahun, 3 tahun, 1 tahun. Semuanya yatim. 7 hari, 7 malam kita makan gratis dari harta anak yatim. Ya, ini ngeri. Bahaya ini. Ya, itu salah satu hal yang dibahas oleh para ulama fikih ketika mereka membahas tentang acara-acara seperti ini. Ini salah satu ilahnya. Mereka tidak menyebutkan semua ilah. Ini salah satu ilahnya. Ya, nah beda halnya kalau seandainya dia sudah dewasa. Ketika dia sudah dewasa, dia bisa tahu uang saya boleh dipakai atau uang saya tidak boleh dipakai. Lah anak yatim. Tidak boleh kita menggunakan uang yatim kecuali untuk maslahat dia. Untuk mengembangkan hartanya. Ini bukan mengembangkan harta. 50 juta. Yang seharusnya itu bisa digunakan untuk biaya pendidikannya, untuk biaya hidupnya. Namun habis untuk acara-acara seperti yang disebutkan tadi, memberikan makan orang yang mampu. Ini hati-hati. Hati, karena semuanya ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saking hati-hatinya para ulama, mereka bahas, boleh nggak harta yatim digunakan untuk menyembelih untuk dirinya? Ya, dengan kaidah yang saya sebutkan tadi. Yang kemudian para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, harta atau hewan tersebut bukan hewan yang ada sangkut paut dengan punya orang lain. Kita punya kambing. Kemudian kambing ini lemarhun, kambing ini adalah
sebagai jaminan orang untuk kita, kemudian kita jadikan jaminan ini untuk berkurban. Tidak boleh. Ini masih ada sangkut paut. Karena harta marhun itu harta yang sifatnya masih bergantung. Masih bergantung, maka tidak boleh. Ya, maka dia murni harus dia punya. Kemudian yang selanjutnya, hewan yang disembelih itu adalah hewan yang disembelih itu di waktu yang memang telah ditentukan dalam syariat. Kapan waktunya? Min ba'da salatil Id yaumun nahri ila ghurubi syamsi min akhir yaumin min ayami tasyrik. Ya, jadi waktu kita berkurban di selesai salat Id, kalau misalnya suatu daerah nggak ada salat Idnya, maka kita takdirkan waktu salat Id jam berapa selesainya. Baik, sampai tenggelamnya matahari di hari akhir yaumut tasyrik. Di berapa hari kita berkurban? 4 hari. Hari Raya Idul Adha, hari Raya hari Tasyrik 11, 12, 13. Ketika sudah menjelang waktu maghrib, ya, maka itu batas akhir. Siapa yang seseorang sengaja tidak berkurban di waktu yang telah ditentukan, maka hewan kurbannya tidak dianggap sebagai hewan adhiyah, tapi dianggap hewan yang sifatnya cuma daging saja. Kecuali ada uzur. Apa uzurnya? Dia sudah beli hewan, kambing sudah dibeli, Masya Allah kambing yang bagus dan lain sebagainya. Qadarullah masyafa'al, kambingnya lepas, hilang. Baru dapat malam akhir di malam 13 dapatnya. Kan sudah habis waktunya maghrib. Maka dalam kondisi seperti ini dia menyembelih dan dianggap sebagai hewan kurban. Baik. Atau kita wakilkan kepada seseorang untuk berkurban, qadarullah masyafa'al, dia lupa untuk apa? Menyembelih hewan kita. Baik, maka para ulama mereka mengkias dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dengan hadis siapa yang mereka lupa salat maka dia salat di mana dia ingat. Baik, tapi kalau dia sengaja tidak mau menyembelih, maka tidak sah sembelihannya tersebut dan dianggap sebagai daging biasa. Dan kapan waktu yang paling afdol? Waktu yang paling afdol seseorang untuk menyembelih adalah di hari Raya Idul Adha, di hari raya pertama, itu yang lebih afdol. Dan satu hal yang perlu diketahui para hadirin dan hadirat, Nabi SAW, beliau ketika hari Raya Idul Adha, beliau tidak makan sampai beliau kembali dari sholat beliau dan menyembelih hewan beliau. Itu hadis harus difahami dengan apa yang telah disebutkan oleh para ulama. Jadi bukan larangan kita tidak boleh makan dan minum ketika hari Idul Adha. Tetapi diinginkan supaya makanan yang pertama kita makan di hari raya tersebut adalah hewan sembelihan kita. Tapi kalau kita nggak punya hewan sembelihan tahun ini, nggak punya sembelihan, apa yang mau ditunggu? Makan saja sudah. Ya, atau kita menyembelih di hari raya yang terakhir. Sudah, kita nggak makan-makan sampai hari keempat. Ya, jadi maksud daripada hadis Rasulullah SAW, beliau tidak makan ketika akan berangkat hari Idul Adha, yaitu untuk makan pertama adalah hewan sembelihannya beliau lah. Kalau kita nggak menyembelih, nggak punya hewan sembelihan, kita tidak atau menyembelihnya bukan hari raya pertama, maka tidak ada masalah untuk kita makan. Ya, karena tujuan hikmahnya untuk kita makan hewan yang kita sembelih. Kemudian para hadirin dan hadirat, mana hewan yang paling afdol untuk kita sembelih? Disebutkan yang afdol untuk kita sembelih adalah dari sisi jenis. Pertama adalah unta, kemudian yang kedua sapi. Ya, indoha biha kamilah. Kalau seandainya dia menyembelih secara sempurna maka lebih baik. Kan kalau kita menyembelih sapi boleh berserikat berapa orang? 7 orang. Begitu juga kalau kita menyembelih unta boleh berserikat berapa orang? 7 orang. Itu maksimalnya. Maksimal 7 orang. Tapi kalau kita berkurban berserikat 5 orang lebih baik. Tapi kalau kita bersendirian itu lebih baik lagi. Baik, jadi semakin besar hewan yang kita sembelih, semakin besar bagian dari harta yang kita sembelih dari kurban tersebut, maka itu lebih baik. Baik, ini dari sisi jenisnya. Kemudian dari sisi sifatnya. Ya, sifatnya dari hewan yang kita sembelih al-asman. Ya, hewan yang paling gemuk, yang paling banyak dagingnya dan yang paling sempurna bentuknya. Ya pasti kan kita lihat sapi banyak sapi, ada sapi kelihatan gagah. Pilih yang paling gagah. Jangan pilih yang paling
murah. Ya, karena kita kalau ibadah suka yang murah-murah. Tapi kalau yang lain cari yang mahal-mahal. Cari yang paling mahal kalau kita mampu. Ya, jangan kalah sama orang. Kita harus berlomba-lomba. Kalau antum punya uang, harta antum berlebih, ada seekor kambing harga sapi 100 juta, beli yang 100 juta. Kalau punya kelebihan. Ya, harta Allah titipkan kepada kita, kita berikan, kita serahkan kepada Allah. Dan harta daging itu boleh kita simpan, boleh kita makan, kita bagi kepada tetangga dan seterusnya. Taib, sebagaimana Nabi SAW dari hadis Anas bin Malik yang kita baca, Nabi SAW menyembelih 2 ekor kambing dalam keadaan kambingnya bertanduk dan juga warnanya hitam dan putih. Ya, dan juga kambing yang gemuk yang disembelih oleh Nabi SAW. Taib. Kemudian saya baca sedikit lagi. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Selanjutnya, seseorang ketika dia menyembelih kambing, maka kambing itu tidak boleh berserikat 7 orang. Kambing itu hanya 1 orang. Taib. Nah, kalau dia sembelih sapi ataukah unta, itu boleh berserikat 7 orang. Nah, misalnya dia dalam satu keluarga ada 7 orang. Apakah lebih baik dia berkurban atas nama dirinya dan dia niatkan pahala kepada keluarganya, atau setiap keluarga itu memiliki mata yang lengkap menjadi 7 orang? Wallahu a'lam bishawab. Rasulullah SAW beliau berkurban kambing yang tidak boleh berserikat. Dan juga ternukilkan Nabi SAW beliau berkurban unta. Yang mana unta itu boleh berserikat untuk 7 orang. Tapi ternukilkan wallahu a'lam dari Nabi kita Muhammad SAW, beliau berkurban atas nama beliau sendiri dan beliau niatkan untuk keluarganya. Ya, Rasulullah mengatakan, ya Allah terimalah dari Muhammad dan dari keluarganya Muhammad. Ya, jadi kalau antum punya sapi, ya, dan kemudian kebetulan keluarga antum 7 orang, pakai nama antum sendiri, tetapi antum niatkan pahalanya kepada seluruh keluarga antum yang masih hidup atau telah meninggal dari sisi pahala. Nah, larangan memotong kuku tadi hanya khusus kepada yang berkurban saja. Adapun yang diniatkan pahala, maka tidak ada keharusan untuk dia menahan untuk memotong kuku dan yang semisalnya. Nah, wallahu ta'ala alam bishawab, dan masailnya masih sangat banyak sekali. Jadi kalau kita baca mungkin akan selesai sampai jam 11 malam. Tapi namun setidaknya ini menjadi pembukaan cakrawala kita akan ilmu fikih. Karena ilmu fikih itu sangat luas, ya, pembahasannya sangat mendalam yang dibahas oleh para ulama. Sehingga tentunya mudah-mudahan itu menjadi motivasi bagi kita untuk terus menggali dan mempelajari ilmu agama. Karena disitulah kita akan merasakan kelezatan akan manisnya ilmu agama itu sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, dan ada sesuatu yang mau ditanyakan, tentunya sebatas kemampuan yang saya ketahui, dan saya tidak dibebani oleh Allah apa yang saya tidak ketahui. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Nah, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Baik. Ya. Baik, Masya Allah. Pertama, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, seperti yang kita sebutkan tadi, Rasulullah SAW beliau berkorban, menyembelih sendiri, ya, dan kemudian Rasulullah juga makan hewan yang beliau sembelih tersebut. Sehingga yang paling afdol secara hukum asal hewan itu kita sembelih sendiri. Ya, kecuali kalau seandainya dengan kondisi dan keadaan hewan di tempat kita sudah sangat banyak sekali. Sementara ada orang-orang yang fakir, yang di sana mereka membutuhkan hewan kurban, maka dalam kondisi seperti ini yang mafdul itu muqaddam minal fadil. Kalau seandainya kita memungkinkan untuk memakan hewan tersebut, maka kita makan. Kalau tidak memungkinkan, ya sudah. Ya, kembali dengan kaidah yang saya sebutkan tadi. Kemudian yang kedua, ya, kalau seandainya dia mampu untuk menggantikan hewan yang telah hilang, maka itu lebih baik. Sebagaimana ada seorang sahabat Rasulullah SAW, sebelum tiba waktu sholat dia telah berkurban.
Ya, jadi mungkin saking semangatnya Rasul belum waktu sholat, sebelum subuh dia sudah berkorban, dia sudah sembelih. Ya, dan kemudian Rasulullah SAW memerintahkan kepadanya untuk menggantikan hewan yang lainnya. Ya, di hewan yang telah dia sembelih sebelum waktunya. Maka dengan kondisi seperti ini, kalau memang dia punya kemampuan, ya dia menyembelih, dia mengganti hewan sembelihannya. Tapi kalau seandainya memang dia tidak punya kemampuan, maka insya Allah innamal a'malu binniyat. Amalan itu sesuai dengan niat, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menyia-nyiakan dari kebaikan seorang hamba. Allahu a'lam bishawab. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, wallahu a'lam bishawab, saya tidak tahu apakah di sana ada dalil yang menyebutkan bahwasanya berkorban di tanah suci akan lebih afdal. Wallahu a'lam, saya tidak tahu. Tetapi hadis yang saya ketahui dari Nabi SAW itu keterkaitannya adalah salat. Orang yang salat di masjidku ini itu lebih 1000 lipat dibandingkan masjid yang lain, kecuali masjid Haram Mekah, maka dia 100.000 kali lipat. Ya, ini yang saya ketahui. Adapun yang berlipat gandanya orang yang menyembelih di tanah suci, ya Allah alam, saya tidak tahu, kecuali orang-orang yang mereka melakukan ibadah haji tamattu. Orang yang melakukan ibadah haji tamattu, maka hewan hadyu yang dia sembelih di awal tanggal 10 Dzulhijjah itu dibagikan kepada fuqara Mekah. Ya, maka tidak boleh dipindah ke tempat lain. Kalau dia hajinya tamattu. Jadi siapa orang yang berencana atau punya konsep, ya, ini kalau jamaah haji Indonesia ya ikut haji tamattu ada sekian 200.000 orang, ya kemudian kalau dirupiahkan dikalikan 3 juta, misalnya 200.000 kali 3 juta berapa? Berapa juta itu? Berapa uangnya? Mungkin sekian 600 miliar ya. Maka uangnya itu lebih baik dibagi-bagi kepada fakir miskin. Sudah cukup. Ini kan ada ide-ide orang-orang yang tentunya ini jauh dari syariat yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan, dan Allah telah mensyariatkan orang yang mereka melakukan haji tamattu maka hendaknya dia menyembelih untuk fuqara Mekah. Nah, kondisi di sana jamaah haji yang jumlahnya sudah jutaan orang, ya tentunya orang di Mekah itu kan yang fakirnya jauh lebih sedikit dibandingkan di tempat kita. Nah, sementara syariat hari raya adalah hari untuk kita sama-sama bersenang, sama-sama kita berbahagia. Ya, maka tentunya orang-orang yang terdekat dengan kita, yang kita tinggal di sini, lebih berhak untuk mendapatkan kebaikan yang kita punya. Taib, bagaimana sedihnya saudara-saudara kita muslimin yang mereka menunggu hari raya Idul Adha supaya mereka bisa makan daging, supaya mereka bisa bakar sate dengan keluarganya, tapi mereka nggak dapat apa-apa. Ya tentunya ini sangat sedih dan menggoreskan hati-hati mereka. Maka tentunya kita sebagai seorang muslim punya tegang rasa dengan saudara-saudara kita yang dekat dengan kita. Ya makanya siapapun yang mereka memang mengurusi hewan kurban, memang dia panitia boleh mendapatkan hak, tapi bukan dia panitia. Tapi setidaknya kita harus banyak ithar dalam masalah urusan-urusan seperti harus banyak lebih memberikan kepada orang yang tidak mampu. Jangan sampai kulkas kita udah nggak muat. Ya dimakan pun kadang 1 bulan belum kesentuh dagingnya, masih juga dimuat-muatkan dalam kulkas, subhanallah. Sementara ada saudara-saudara kita muslimin, dia punya anak 10, menunggu hari raya Idul Adha cuma dapat daging setengah kilo. Sementara full daging di kulkas kita, saya panitia. Ya disinilah kita praktekkan adanya ithar. Ya dengan kita memberikan apa yang pantas untuk saudara-saudara kita muslimin agar kita bisa berbahagia bersama-sama di hari raya. Karena itu tujuan hari raya adalah hari makan dan minum. Nah, Allah alam bisawab. Adapun lafaz hadis hari raya adalah makan dan minum dan jima, lafaz jima tidak sahih. Paham ya? Jadi penyebutan hadis hari raya adalah hari makan dan minum saja. Adapun hari raya, hari makan, minum dan jima itu hadisnya tidak sahih lafaz jima. Yang sahih makan dan minum. Baik, wallahu a'lam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah,
Apakah boleh kita memberikan, udah. Apakah boleh, itu Bapak di sebelah. Apakah boleh kita memberikan uang supaya keluarga kita juga menyembelih? Tidak ada masalah. Ya, kita sudah menyembelih, kemudian kita berikan uang untuk keluarga kita, yang kemudian keluarga kita juga membeli hewan sembelihan yang dia ada di kampung misalnya, karena nggak mungkin kita mengirim hewan sembelihan, kita berikan uang, kita titip untuk dia, apakah disembelih atas nama kita atau disembelih atas nama dia, maka ini bagian dari kebaikan. Ya, supaya syiarnya Allah Subhanahu wa taala di hari raya itu semakin meriah. Ya, jadi di tempat saya, mungkin mudah-mudahan di Jakarta enggak. Di tempat saya itu kalau bulan Maulid itu Masya Allah. Itu sampai mudik kalau Maulid tempat kita. Mudik pulang kampung. Besar ini acaranya. Ya itu kadang sapinya itu berpuluh-puluh sapi. Ketika dari Maulid. Pas hari Idul Adha, sapi cuma satu. Ya maka ini adalah permainan syaitan. Yang syaitan menyemangati kita dari hal-hal yang terkadang itu tidak baik. Tetapi syaitan menghalangi kita untuk berbuat hal kebaikan. Maka dengan kondisi seperti ini kita sebagai Ahlus Sunnah harus menghidupkan syiar yang agung ini untuk sebanyak mungkin kita berkorban di hari Idul Adha. Nah, Allah silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hampir samaan Ustaz. Ini kan ada kecenderungan sama sebetulnya pertanyaannya. Artinya soal kesaksian kita dalam hal Penyembelihan dengan panitia kan kita hanya mempercayakan begitu. Artinya ya. Kita tidak melakukan persaksian untuk memilih hewan yang mau dikorbankan. Kadang ada panitia itu pilihan A atau B atau C yang hanya begitu. Nah, itu bagaimana Ustaz keutamaannya? Itu satu. Yang kedua, bagaimana misalnya kita mengirimkan aja uang tanpa memperhatikan daerah-daerah misalnya mungkin di desa kita. Bagaimana tuh Ustaz artinya memperlakukan kita berkorban? Barakallahu fiik. Masya Allah, para hadirin dan hadirat. Di dalam syariat Allah itu ada namanya taukil perwakilan. Jadi banyak bab-bab fikih itu boleh diwakilkan. Dalam urusan wali pernikahan boleh dia mewakilkan. Begitu juga misalnya dalam urusan berkorban itu juga boleh diwakilkan. Tetapi benar-benar dia mencari orang-orang yang mengerti tentang agama dan amanah. Ya dari beban atau dari hal yang telah diberikan tanggung jawab. Ini paling penting. Nah kita yang sebagai orang yang telah diberikan amanah. Ingat hadis Nabi SAW tanda-tanda munafik itu ada 3. Di antaranya ketika diberikan amanah dia berkhianat. Ya maka siapa saja yang mereka mengurusi urusan harta muslimin, terkhusus urusan ibadahnya mereka, jangan dibuat main-main. Kalau seandainya kita tidak sanggup, katakan kami tidak sanggup, jangan jadi panitia. Nah kalau kita sudah mengiyakan, maka perhatikan, jangan nanti ada kambing A, kambing B. Secara kambing A ini harta yang diberikan sudah cukup. Nah akhirnya dia cari yang lebih murah sedikit, yang mana kiloannya mungkin lebih sedikit. Nah ini kan sesuatu yang kita tidak amanah. Maka semaksimal mungkin kita harus membeli apa yang telah diberikan amanah kepada kita. Apakah dari sisi pembagian, apakah dari hewan yang kita beli, ataukah dari sisi waktunya, dan seterusnya. Jadi panitia, saya ulangi kembali, yang itu urusan memegang harta muslimin, hati-hati. Karena itu semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Dan kalau kita tidak mampu, ya sudah, kita sampaikan Bapak beli kambing sendiri, bawa ke sini, nanti kami yang menjaganya dan kami akan mengaturnya. Namun ya kalau memang seandainya tidak ada panitia, ya sudah, kita beli sendiri kemudian kita antar. Tapi kalau ada orang yang terpercaya, kita amanahkan kepada mereka, tidak ada masalah. Begitu juga kita kirim ke daerah-daerah, kirim uang tapi kepada orang yang amanah. Ya karena memang banyak orang-orang yang suka menjadikan itu
sebagai hal untuk mengumpulkan harta muslimin, ya terkhusus di musim haji, ya mereka hadyu kan berapa ratus ribu orang gitu, ya, dan itu adalah uang yang cukup besar, ya. Nah, sementara hadyu itu satu orang satu ekor. Jadi kalau ada yang amanah beli sama dia 10.000 orang, ya 10.000 ekor harus disembelih. Jangan hanya mewakili 100, yang 100-nya mewakili untuk 1.000 orang. Maka ini zulm. Dan ini akan berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, silakan. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari hanya Idul Kurban, Ya. kita ada uang. Ya. Pingin berkurban, tapi juga hutang juga udah jatuh tempo harus bayar. Gitu. Ya. Itu bagaimana ya? Terbaik sebaiknya. Nah, oh ya, barakallahu. Pertama para hadirin, di sini ada haknya Allah dan haknya manusia. Ketika ada dua hak yang diperhadapkan kepada kita, maka haknya manusia itu harus lebih kita kedepankan. Kenapa? Karena Allah itu Maha Pengampun, Allah itu Maha Penyayang. Allah tidak membebani seseorang apa yang menjadi tanggung jawabnya, sebatas apa yang dia mampu. Nah, sementara hutang itu hal yang wajib untuk kita bagi. Rasulullah SAW mengatakan seseorang itu zalim ketika dia punya uang dan kemudian tidak bayar. Kecuali kita meminta izin kepada orang yang kita berhutang, saya sudah punya uang 4 juta ini untuk membayar hutang kamu. Namun boleh tidak, saya ingin berkurban tahun ini, engkau berikan kepada saya waktu 1 bulan lagi untuk mengumpulkan uang dan saya akan bayar. Kalau dia mengatakan silahkan, dia insya Allah mendapatkan pahala dan kita juga mendapatkan pahala. Tapi kalau dia mengatakan bukan ente aja yang mulai hewan kurban, setahun saya tunggu hutang bayar sekarang, ya sudah. Tuhan tentu menghalangi orang beribadah. Nggak boleh kita mengatakan orang beribadah, orang uang dia. Sudah setahun kita berhutang, dia juga ingin membayar beli hewan kurban, maka harus kita berikan kepadanya. Jelas ya? Nah, ada yang lain? Kalau tidak ada, mungkin kita tutup. Nah, silakan. Ya. Baik, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, panitia tidak boleh mengambil hewan kurban sebagai bentuk upah dari apa yang mereka kerjakan. Ini hukumnya tidak dibenarkan. Ya misalnya 1 ekor kambing, upahnya misalnya 200.000. Nah kemudian panitia mengatakan ya sudah, kami nanti ambil daging saja 3 kilo misalnya. Maka ini hukumnya tidak dibolehkan. Para sahabat Nabi SAW ketika mereka berkurban dan kemudian mereka mengeluarkan uang yang lainnya sebagai upah kepada orang yang mengurusi hewan kurban tadi. Apakah ini untuk beli plastik, untuk biaya transportasi, ngantar sana, beli makan dan sebagainya. Tapi tidak boleh diambil dari upah daging tadi. Karena daging itu inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin, tidak boleh diperjualbelikan oleh si pemilik hewan. Namun kalau seandainya kita diberikan kambing, alhamdulillah ada 10 kilo dibagi kita. Sementara nggak ada beras di rumah, nggak ada minyak, ya sudah sebagiannya kita jual, kemudian kita beli beras, beli emas, beli perlengkapan, tidak ada masalah. Kita diberi. Tapi pemilik hewan kurban itu dia tidak boleh menjual hewan kurbannya. Nah, Allahu a'lam. Baik, mungkin kalau tidak ada yang lain, ini yang bisa saya sampaikan di malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya sendiri dan juga kepada antum semuanya. Qadarullah masyafal, saya juga ada kajian online, jadi saya mohon izin. Tapi kalau memang tidak ada pertanyaan lagi. Baik, saya tutup. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ketemu ada sehat. Gimana aman deh? Udah berangkat? Wassalamualaikum.